Ya, konbanwa minasan. Atau nanawa selamat malam dalam bahasa Indonesia. Oke, jadi kali ini aku memainkan game Eminence in Shadow lagi. Ini gameplay keberapa ya? Oh ya, keempat. Dan yep, seperti biasa, dilindungin, dapat bansos. Kalau nggak salah, punya sampai chapter berapa ya hari ini? Mau, gue nge-grinding juga sih sekali-sekali tanpa harus di-record. Jadi sorry banget gue nggak nampilin semua perjalanannya karena ya come on lah bro, kalian juga kalau nonton game kayak gini kayak cuma pengen tahu pembawaan dari seorang tersebut kan, pembawaan gimana dia main gamenya gitu, terus tips apa yang bisa kalian dapat gitu pas nontonin dia. Aku pikir itu sih intinya. Apalagi kalau ditanya story kan, Eminence in Shadow ini sendiri storynya mirip kan sama kayak manga, sama kayak animenya gitu, jadi nggak ada yang perlu dibahas lah. Lagian saran aku mendingan kalian nonton animenya aja sih langsung, soalnya bagus banget gitu. Daripada cuma ngeliatin slide-slide baca-baca kayak gini. Oke, ini yang karakter gue dapin kemarin itu Gama ya, itu nggak nyangka banget bakal dapet dari gacha gratisan. Kayak expect gitu. Mau level up dulu, seperti biasa, pantau terus. Ya ini karakter yang sangat OP. Tolong. Oh ya, mudah-mudahan kali ini bisa ya untuk skill spesialnya gitu digunain. Tapi gue masih ragu sih sebenarnya. Oke, kita jalanin quest aja. Habis mau ngapain lagi ya kan? Nah, go. Nah ya, party 3 orang. Apa tambahin aja? Coba di my preset. Oke, pakai aja semuanya lah ya. Menaktifin deh dia ini. Aduh, kalau dia dipakai si Shadow dipakai, yang lain kagak dapat ulti masalahnya. Ini ada yang harus di upgrade nih, John Smith. Oh iya, aku belum masih tahu ya. Jadi kalau misalnya kalian naik level itu, level di sini ada 2 guys. Ada level kalian sama level setiap karakter. Jadi kalau kalian mau naikin level karakter kalian, itu kalian harus naikin level diri kalian dulu gitu. Nanti tiap kali naikin diri kalian level itu limit levelnya itu bakal kebuka gitu. Jadi nggak bisa langsung sampai level 100, nggak bisa. Tergantung dari XP level yang kalian punya tuh. Sa hajimarou ka. Iko beta. Tiap karakter itu punya fungsinya masing-masing ya. Contoh kayak John Smith itu dia bisa ngasih stun gitu loh. Kalian tinggal baca aja sih sebenarnya di setiap skill atau ability-nya. Tapi ya kalau aku lebih sendiri nilai karakter itu bagus atau enggaknya bukan cuma dari skill, tapi yang paling utama itu ada dari pasifnya ya. Karena pasif itu kan lebih sering bekerja daripada skill aktifnya. Menurutku sih gitu ya. Lebih bagus lagi kalau dia itu bisa survive gitu. Oke, pakai combo heal aja. Game turn based kayak gini emang kata orang beberapa ada yang bosenin ya. Tapi aku pikir kenapa mereka bosan ya mungkin karena mereka udah cukup lama mainnya ya. Kalau awal-awal aku yakin seru kok. Entah itu mungkin game turn based yang story-nya belum tahu atau yang udah tahu, banyak yang bisa dinikmatin kayak cuma CG-nya gitu. Alasan mereka nggak nikmatin ya aku yakin mereka nyekip semua itu. Nyekip story-nya, nyekip CG-nya, nyekip animasinya. Itu yang bikin mereka bosan. Aku yakin sih kayak gitu ya. Atau mungkin hidup mereka itu emang saking banyaknya waktu luang jadi mereka tuh pengen main game yang hard gitu. Tapi kalau aku sendiri gitu di umur yang udah 20 tahun ini kan, terus juga udah kerja statusnya, waktu yang kupunya di rumah juga paling cuma sekitar 3 jam. Dalam waktu 3 jam itu ya aku harus mikir gitu gimana caranya biar aku bisa senang-senang gitu, nggak banyak pusing lah pokoknya. Ya game turn based ini ada salah satu pilihan. Dulu juga waktu sekolah aku juga sukanya mainnya game yang hard gitu, yang harus pikir-pikir kayak gitu ya, tahu kan.
Aku sebutin contohnya kayak Mobile Legend gitu. Mobile Legend kan yang mekanik gitu kan, Free Fire, PUBG, atau mungkin Guardian Tales. Itu game casual sebenarnya, tapi puzzle-nya lumayan bikin pusing gitu. Aku suka kayak begitu, tapi semenjak kayak udah kayak sibuk banget gitu, ya game-game kayak gini jadi pilihan terbaik gitu. Ya kalau ngomongin game itu kan kesenangan individu ya, jadi ada yang suka ada yang nggak suka. Kalau kalian misal dijat sama teman kalian, lu ngapain sih main game kayak gitu, apa yang dibagusin gitu. Sekarang balik lagi, emangnya manfaatnya main game apa sih selain buang-buang waktu? Kan nggak ada kan. Seriusan, aku ngomong kayak gini bukannya karena aku nggak pernah ngerasain jadi kalian ya. Aku kan juga anak muda ya, dan aku tahu gimana kalian itu senang banget sama game. Dan aku juga tahu itu suka juga sama game. Game itu kayak sebuah penghibur kan. Dulu tuh aku tuh punya banyak waktu luang, jadi kalau aku nggak main game rasanya kayak suntuk banget hidup. Sekarang aku main game itu kayak cuma buat nyisihin waktu aja sih. Biar hidupku tuh nggak kayak muter doang gitu, kayak kerja bangun tidur makan, kerja bangun tidur makan, kayak gitu ya gimana ya. Untungnya di dunia ini ada yang namanya libur. Libur itulah yang bikin jadi penyemangat kita buat kerja gitu. We have the reason to walking. Slash. Ya, aku bisa tebak lah ya. Referensi aku mungkin yang nontonin aku tentang gameplay kayak gini pasti anak-anak remaja. Orang tua mungkin ada, anak kecil juga ada. Tapi let's say pasti remaja lah. Apalagi game-game Insane Shadow ini emang populernya di kalangan remaja kan. Gen Z gitu. Atau gen apa juga udah banyak yang pada tahu mungkin. Ya, gagal guys. Kalah. Ya, sudah kuduga sih. Ada kritis juga itu. Berarti emang mau nggak mau harus pakai si Shadow ya. Aku pengen banget tuh dapetin karakter Shadow yang udah remajanya sih. Itu gimana cara dapetinnya ya? Apa aku upgrade aja tuh karakter Shadow yang dari awal? Kalau di rarity-nya dinaikin, apakah bakal berubah jadi Shadow yang dewasa ya? Aku takutnya udah exchange itemku buat ngeningkatin peringkatnya, ternyata nggak ngaruh. Sebenarnya udah aku tingkatin sih, tadinya kan cuma S ya, terus jadi SS double S gitu ya. Nah habis aku tingkatin double S tuh nggak ada efek apa-apa perubahannya, tampilannya gitu nggak ada. Statnya sih nambah, tapi tampilannya itu loh nggak berubah sama sekali. Jadi aku pikir kayaknya emang ada karakter tersendiri gitu, atau aku harus unlock suatu misi dulu gitu buat dapetin. Berakhir sangat cepat gitu di tangan Shadow. Ya, karakter rusak. Oh iya, buat gameplay ini aku kasih tahu dulu. Gameplay ini kan gimana ya? Gamenya kan kayak ya gampang lah buat di record gitu. Terus narasinya juga enak gitu. Jadi aku bakal perpanjang durasinya sampai ya let's say 15 sampai 20 menit ya. Kalau misalnya ada sesuatu hal yang menarik untuk diulik, mungkin bakal aku panjangin gitu. Tapi kalau mungkin aku bakal usahain buat rata-ratain segitu sih. Lanjut Chronicle chapter 5 strip 1. Chapter 5 bab 1 kali. Atau chapter 5 episode 1. Start to battle. Taruh dah. Ini John Smith mungkin gak usah dipakai kali ya. Cuma alpha sama beta, enggak, beta sama shadow aja. Pas nih kan healer sama defender. Lagian pasifnya si shadow itu ngeri banget, 400.000 damage. Ih, merinding. Emang karakter rusak. Crash karakter. Gimana ya caranya biar bisa ngaktifin itu lagi, biar kalian juga lihat animasi ultinya. Aku ingat sesuatu sih, pakai golem training. Waktu itu aku pernah nyoba pas awal-awal main dan itu tebel banget. HP-nya itu, defense-nya juga tebel banget. Jadi ya jelas aku kalah ya. Waktu itu fiturnya baru kebuka dan aku pengen nyoba aja gitu. Ya ternyata beneran kalah telak.
Tapi saat itu aku nggak punya Shadow of the Beginning ini. Habis itu belum pernah nyoba-nyoba lagi sih, karena aku tahu itu susah banget buat dikalahin. Mungkin nanti bakal coba di sana ya. Ya intinya kalau pakai Shadow of the Beginning ini, aku yakin bakal menang sih. Gimana caranya? Taruh aja healer gitu kan, 2 defender terus 3 healer gitu. Aku yakin udah menang sih, pasti bakal menang gitu. Masalah pasifnya itu loh yang bikin dia serem tuh. No, bentar lagi itu tuh sekarat si Shadow, bentar lagi bisa dead ya. Nah healernya itu loh. Saya kalian kalau main game turn based, ini basic turn based ya, healer itu wajib ada, kecuali kalian itu total powernya itu emang udah jauh banget dari kebutuhan dari quest tersebut. Tapi kalau baru-baru main gitu kan start kalian masih kecil ya, saya pakai apa ya, rules normalnya gitu. Aturan normalnya gimana, defender, healer, sama attacker gitu. Saya survive dulu deh, boleh kalian taruh attacker 2, defender 1, healer 1 gitu. Kalau yakin bisa menang gitu, itu kan jadi nambah cepet lah gitu clear ya. Tapi kalau misalnya nggak yakin bisa menang, defendernya 1, healer 1, strikernya 1 gitu. Atau defendernya 2 nih, tambahin kalau masih ada slot lagi. Itu basic di game turn based kayak gitu guys. Mau game apapun ya. Ntar aku inget-inget lagi. Iya, mau game apapun kayak gitu. Jadi sebenarnya bukan sesuatu yang harus didiskusikan lagi ya, kecuali emang ada sesuatu yang unik dari game tersebut. Kalian mau tahu game apa aja yang mirip-mirip kayak gini? Nih aku spill. Pertama itu ada Konosuba. Dia juga basicnya turn based. Konosuba, Fantastic Days, sama Nanatsu no Taizai. Itu kayak gini juga. Walaupun CG itu beda, Black Clover. Ya rata-rata game anime lah kayak gini. Itu. Ya udah nih pakai map preset aja lah, buang-buang waktu juga. Aku kan push karakter dulu chapter ini sampai tamat gitu aja ya. Jadi kalau kalian tanya gameplaynya tamatnya sampai kapan, kak gitu, ya tamatnya ya sampai semua missionnya kelar ya, jelas ya. Mungkin kalau kayak resource atau segala macem kagak aku jadi perbandingan gitu, karena kan itu kan hal yang kayak yang gak akan pernah habis gitu kalau di explore terus. Jadi ya paling sampai main questnya kelar ya kan, chapter questnya kelar yang chronicle, udah sih itu aja. Terus gacha gimana gacha? Nah kalau buat gacha sendiri tergantung lagi ada banner bagus atau enggak gitu. Kalau lagi ada banner yang bagus aku bakal gacha gitu. Terus juga aku bakal pastiin stoneku itu lumayan banyak buat gacha gitu. Nah emang ini salah satu hal yang menarik dari game anime itu nyediain gacha ya. Jadi gacha itu kan kayak randomize gitu, tekan klik satu beruntung-beruntungan dapatnya apa. Walaupun sebenarnya itu udah ada sistemnya yang ngatur, tapi seenggaknya di sini ada PT, nggak kayak gacha yang pakai uang gitu loh. Aduh, jadi satir. Ya gitu lah maksudnya guys. Maksudnya kan kalau game gacha gini kan, lu main game gacha, ada yang bilang main game gacha sama dengan main ini lu, nggak boleh lu, haram kayak gitu. Sekarang pikir aja baik-baik gitu. Kita main game kan tujuannya have fun ya. Have fun ya kan, dapat explore sendiri gitu, dan gacha juga nggak harus pakai uang. Nggak harus pakai uang, grinding aja gitu. Dan kita grinding juga ikhlas kan ya. Jadi win to win sih sebenarnya sih, developernya dapat gitu kan, karena kita mainin game dia, ya kan, lebih populer gitu, terus narik orang-orang kaya buat mainin top up gitu. Win to win sih sebenarnya, win to win antara player sama developer, win to win. Walaupun kalian bilang wah gedean developer untungnya, nggak ada, bisa kayak gitu, sama-sama butuh, kayak orang beli di warung aja, ada customer ada penjual, sama-sama untung. Nggak boleh ada yang bilang wah pembeli harus care aja gitu. Oh enggak, pembeli juga butuh barang dari si penjual, dan penjual juga butuh uang dari pembeli. Jadi stop lah merasa tinggi diri sendiri.
Oke, kelar. Segampang itu. Beta nih, omakase are. Oh iya, spill waifu kalian ya di komentar. Enggak lah. Terserah sih kalau mau spill juga. Nah itu tuh, yang itu tuh shadow yang aku maksud, yang the main of story-nya gitu. Aku nggak punya. Equipment-nya nih. Nah kalau equipment aku kumpul bisa increase rank. Tuh. Level up. Kalian lihat elemen-elemennya tuh. Itu kalau alpha itu dia elemennya hijau. Gitu kan. Saya sebenarnya setiap kali mau lawan musuh tuh itu bakal ditunjukin gitu. Ini mana ya, training center kalau nggak salah namanya. Mau coba enchant berapa, nggak ada yang bisa di enchant lagi. Ini dia training center. Nah jadi training center ini nih itu baru level 1 tuh golemnya ya. Jadi ini kayak buat tes damage gitulah. Dan ya gue bisa pakai lami di sini itu bukannya karena gue punya karakternya, tapi emang developernya baik tuh, ngasih kita uji coba gitu di trainingnya doang. Tapi nggak bisa dipakai di main story, soalnya ya bukan nggak punya gitu. Kalau mau dapetin gacha gitu. Nah kan, darahnya tebel banget gitu. Harusnya pasifnya Shadow itu di sini nggak terlalu, ya ampun gedenya pasifnya cok, hampir langsung setengah golemnya. Please lah ya. Aku ingin melihat dan kalian juga ingin melihat kan? Iya kan? Ya, pasti ada yang bilang biasa aja. Ya sudahlah. Menurut kalian gimana guys kalau aku pembawaan dalam ngegame itu kayak gini, nggak pakai facecam gitu segala macam. Habis kalau pakai facecam gimana ya? Di kamar tuh spotnya kurang bagus buat ngerekam wajah kayak gitu. Aku nggak ada lighting atau segala macam. Dan kalau mau beli juga ya nggak bisa dalam waktu deket gitu. Itu John Smith udah kebuka ultinya. Gimana? Lumayan bagus kan? Jadi kayak nge-defend gitu loh. Ngasih efek shield. Dan juga ya biar musuh itu ngasih serangan jadi nggak terlalu kritikal lah. Tadi ultinya si Gamma. Nah ini ya. I am atomic. Kelar. Segampang itu. Padahal serius tadinya susah banget loh. Oke. Baiklah, karena udah pengen 20 menit juga, sorry ya closingan ya. Pengguna channel dan minta kureta arigato. Ja, mata aoze, otomodachi. Terima kasih.